Halo, selamat sore dokter. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah baik. Salam sehat dokter. Yes, salam sehat, alhamdulillah. Dokter, kenapa sih kita harus sayang nih sama jantung kita? Iya, memang ya Mbak ya, kalau melihat jantung ini kan dia organ yang dalam gitu ya, alias lokasinya nggak di luar gitu, kita nggak bisa lihat ya. Nah, jadi otomatis kita harus mantau dengan benar-benar baik gitu ya, karena kita nggak bisa melihat langsung gitu kondisi gimana sih. Nah, berarti kita harus check up teratur gitu ya, untuk melihat apakah kondisi di dalam ini benar-benar oke gitu. Karena kadang kalau di luarnya aja mungkin kita fine-fine aja ya Mbak ya, nggak ada gejala, ya nggak ada sesak, nyeri dada, berdebar, tapi begitu dicek jantungnya biasanya ada penurunan fungsi ya. Nah ini biasanya kita cek jantung ini dengan menggunakan alat teman-teman, jadi harus pakai bantuan alat. Jadi karena sulit ya kalau misalnya fisik biasa tuh mungkin bisa mendeteksi yang ringan-ringan, tapi untuk mengetahui lebih detail lagi, lebih dalam lagi, kita harus pakai alat nih Mbak untuk menghitung angkanya. Lalu, karena kita tahu ini ada organ tubuh di dalam, bagaimana cara kita untuk merawatnya? Yang paling gampang. Iya, memang kalau untuk merawat ini kita paling mudahnya pastinya kita modifikasi gaya hidup ya Mbak ya, bisa dari diet gitu ya, kita lakukanlah diet yang namanya diet Mediterania yang memang terbukti ya paling bagus untuk jantung. Nah ini diet apa sih? Diet ini adalah diet yang konsumsi utamanya adalah makanan-makanan yang berserat, buah-buahan, sayur-sayuran, yang hampir mencakup sekitar 50% ya dari makanan kita, itu sekitar 40-50. Nah ini biasanya akan ditambah dengan adanya buah-buahan seperti minyak zaitun ya, itu juga sangat baik ya, omega 3-nya cukup tinggi ya, yang sangat sehat sekali buat jantung. Dan olahraga juga penting teman-teman. Olahraga seperti apa? Yaitu yang harus rutin dan intensitasnya cukup sedang saja teman-teman ya, jadi nggak perlu kita harus berat, tapi sedang aja udah cukup 150 menit per minggu, sekitar 5 kali ya dalam seminggu. Jadi harus ada istirahatnya juga supaya jantung kita tetap sehat. Jadi nggak boleh setiap hari olahraga, itu juga kurang baik ternyata untuk jantung kita. Nah selanjutnya juga merawatnya pastinya kita harus check up ya Mbak ya, kita harus rutin kita kontrol teman-teman tadi ya. Biasanya kita akan lakukan EKG atau USG jantung ya, yang disebut dengan echo. Itu nanti kita akan bisa dapatkan gitu, berapa sih angka kesehatan jantung kita tuh, ada meterannya teman-teman. Biasanya kita pakai angka 50 ya, kalau di atas 50 itu berarti cukup baik jantungnya, tapi kalau di bawah 50 berarti ada yang harus lebih diperbaiki lagi. Kalau untuk kontrolnya sendiri itu berapa lama ya dok? Yes, biasanya kontrolnya ini kita harus lihat ya Mbak ya, apakah pasiennya ini benar-benar sudah ada penyakit jantung atau belum gitu ya. Kalau memang sudah ada sebelumnya pastinya harus lebih singkat gitu ya. Biasanya kita kontrol setiap bulan ya kalau memang cukup berat jantungnya. Tapi kalau misalnya dia fine-fine aja, baik-baik aja, ya cuma check up doang gitu ya, itu biasanya 5 tahun sekali itu boleh juga. Nah cuma biasanya kalau usia nih Mbak ya, usia udah di atas 60 gitu ya, udah lansia, pasti banyak penyakit ini itu ya, darah tinggi, gula, asam urat. Nah itu teman-teman minimal biasanya sih setahun sekali ya baiknya ngecek jantungnya, bisa ke spesialis penyakit dalam ya, karena ini termasuk organ dalam. Dan nanti akan dilihat tuh teman-teman apakah angkanya tadi di atas 50 atau bahkan kurang gitu ya, atau juga angka-angka yang lain. Biasanya kita cek dari hasil labnya apakah masih bagus ya, termasuk kolesterol, gula, asam urat, seperti itu. Dalam keseharian biasanya apa sih kesalahan yang bisa berdampak pada jantung kita dok? Yes, nah ini juga penting ya Mbak ya, banyak banget nih yang nanya kesalahan-kesalahan yang kita mungkin nggak sadari ya, yang ternyata berdampak pada jantung. Jadi teman-teman perlu ketahui ternyata kebiasaan hidup kita nih teman-teman, yang mungkin sering minum kopi gitu ya, yang cukup banyak jumlahnya, dan itu setiap hari ya, dan juga tidak berolahraga, merokok, itu tentu sangat merugikan dalam jangka panjang untuk jantung. Terutama juga konsumsi makanan manis ya Mbak, itu juga sering sekarang ini teman-teman lihat, kebanyakan deh kalau kita jalan ke mall pasti makanannya manis-manis, minuman pun manis-manis ya Mbak, boba gitu ya, atau minuman soda, itu hampir setiap hari ya kita lihat teman-teman konsumsi. Apa sekarang kan banyak minimarket di mana-mana ya Mbak, dengan mudah kita bisa mendapatkan minuman yang tinggi kalori ini teman-teman. Nah itu yang menjadi salah satu faktor nantinya bisa berkembang menjadi penyakit jantung.
Dokter, kopi ini menjadi salah satu favorit, apalagi anak muda. Termasuk saya juga hobi banget sama minum kopi. Nah, ini kopi ini benar nggak sih dok? Berpengaruh juga? Ada juga kan yang minum kopi terus dia deg-degan. Apakah itu ada pengaruhnya dengan penyakit jantung? Yes, benar banget ya Mbak. Jadi kalau kita minum kopi, setelah itu mengalami berdebar, itu bisa jadi ya salah satu penyebab karena kopi tadi Mbak. Karena kopi mempengaruhi saraf ya, salah satunya saraf yang nantinya akan mengatur si jantung ini, yang disebut dengan saraf simpatis teman-teman. Nah, kalau teman-teman seperti ini, setelah minum kopi berdebar, rasa jantung nggak enak gitu ya, baiknya sih teman-teman lihat dulu nih kopinya, berapa sih kandungan kafeinnya di situ ya, dan apakah teman-teman konsumsinya ini setiap hari kebanyakan ya, jangan-jangan emang kita terlalu nagih gitu ya kopinya. Baiknya sih teman-teman mungkin nggak harus mendadak stop ya Mbak, pasti susah banget ya kalau misalnya kita udah kita kurangi dulu ya, kita tambahkan creamer, susu ya untuk menetralkan tadi ya efek dari kopinya boleh, sambil pelan-pelan kita coba stop ya kopinya, kita ganti teman-teman ke yang lebih sehat. Biasanya sih yang untuk jantung itu air putih ya, air putih biasa aja itu udah baik sekali. Kalau untuk air-air yang lain yang mengandung suplemen kesehatan, kita sih nggak begitu rekomendasi ya Mbak, karena biasanya ada pemanis buatannya dan juga ada tambahan-tambahan lainnya. Jadi baiknya cukup air putih aja. Dokter, presentasi pasien penyakit jantung di Indonesia tuh berapa persen sih, dan lebih banyak wanita atau perempuan, dan rentang usianya berapa yang paling banyak? Ya, ini juga penting ya Mbak ya, karena ternyata ini teman-teman setelah kita lihat ya dari data yang ada, banyakkan wanita Mbak, ternyata bukan pria ya. Kan selama ini kita kira jantung ini kan cowok gitu ya. Ternyata enggak ya, ternyata kita lihat datanya pada wanita itu dia 1,6%, sedangkan pada pria 1,3%. Dia lebih tinggi pada wanita ya Mbak, khususnya di Indonesia ya teman-teman. Nah memang saya ketemu kayak kerja langsung ya Mbak di rumah sakit, memang banyak loh wanita masih muda, kita cek jantungnya ada masalah gitu ya. Entah dia sering berdebar atau sakit dada ya, itu sering juga, dan juga sesek, kadang-kadang jalan dikit sesek gitu ya. Ternyata kita cek memang ada itu ya, ada bocoran jantung atau ada gangguan irama atau ada gangguan jantung koroner, itu juga ada ternyata pada wanita, sekalipun usianya belum tua-tua banget gitu Mbak. Nah ini kita perlu waspadai teman-teman, terutama juga teman-teman wanita biasanya ada tiroid ya Mbak ya, gondok gitu ya, ada gangguan, itu juga bisa ternyata bisa menimbulkan gangguan jantung. Dan satu lagi wanita hamil ya Mbak ya, wanita hamil itu teman-teman perlu ketahui ya, biasanya kan kadang-kadang tuh seringnya HB turun ya Mbak ya, anemia. Nah anemia yang dibiarkan aja, yang tidak segera dikoreksi gitu ya Mbak, itu lama-lama bisa menimbulkan AHD alias penyakit jantung anemia. Nah ini nanti yang bisa berimplikasi panjang. Belum lagi pada kehamilan kan kita meningkat ya Mbak ya, volume darah itu kan menjadi hampir 2 kali lipat gitu ya, karena ada bayi yang harus disupport juga ya Mbak. Nah itu memperberat juga kerja jantung yang tadinya sudah lemah, itu akan semakin berat lagi. Jadi kita perlu concern banget ya Mbak pada populasi wanita ini ya, harus segera ya, bila ada gejala-gejala nggak enak jangan ditunda ya, sekalipun kita masih muda, segeralah sebaiknya konsul gitu ya, dan segeralah modifikasi hidup kita. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan ada 2 pendengar nih dari Pak Hari di Bandung. Silakan Pak Hari. Ya, selamat sore Dr. Jeff, selamat sore Mbak. Saya 52 tahun dan bersyukur dalam keadaan baik. Alhamdulillah, puji Tuhan juga normal, cek jantung normal. Pertanyaannya dok, ada 2 pertanyaan. Apakah boleh saya makan minyak ikan, minum minyak ikan, kaplet minyak ikan omega 3 setiap hari? Itu yang saya lakukan sudah bertahun-tahun, juga kaplet bawang putih. Itu yang pertama. Saya jalan pagi tiap hari 30 menit. Nah saya itu dokter tadi sudah jelaskan ya, agak sulit mengurangi kopi ya dok ya, 2 cangkir sehari dok ya. Itu bagaimana dok ya? Selama ini minum kopi ya enteng-enteng aja, gak ada masalah. Periksa jantung juga normal-normal saja. Air putih saya bisa sampai 3 liter sehari. Mohon bantuan Dr. Jeff. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Selanjutnya ada Pak Dede di Tangerang. Pak Dede. Selamat sore dok, saya mau tanya, saya usia 88, pernah bedah jantung, sudah 15 tahun ya. Sekarang kondisinya menurut dokter yang saya periksa sudah stabil, darah tinggi stabil, semuanya stabil. Sekarang minum obat untuk darah tinggi, masih minum amlodipin sama bisoprolol. Dan untuk yang lainnya jantungnya minum nitrocaf. Karena keadaan sudah stabil, apakah boleh saya berhenti meminum obat itu? Baik. Terima kasih.
Baik, sudah cukup ya Pak Dede ya berarti pertanyaannya ya. Baik, silakan dokter dijawab untuk Pak Hari dulu. Ya, terima kasih Pak Ari ya, tanya bagus sekali. Jadi untuk omega 3 nih banyak banget ya Mbak yang pakai gitu ya. Pasti kita ketemu orang, oh ya saya lagi minum gitu ya minyak ikan, tablet-tablet tapi ini bukan minyak ya teman-teman. Jadi tablet yang isinya minyak ikan gitu ya, yang isinya katanya bagus, ada omega 3 dan segala macam. Memang omega 3 ini bagus sekali ya Mbak ya, dia bersifat antioksidan sehingga mengurangi radikal bebas yang seringkali bisa menimbulkan gangguan jantung. Nah, tapi dari studi yang memang ada ternyata pada subjek yang diberikan omega 3 dan subjek yang tidak diberikan omega 3 ternyata tidak jauh berbeda Pak. Tapi tetap juga ada studi yang menyebutkan ada manfaatnya untuk minum omega 3. Namun saya sih lebih pilih kalau Bapak masih bisa makan baik gitu ya, nggak ada masalah menelan gitu ya, baiknya Bapak carilah omega 3 yang memang alami gitu ya yang ada. Biasanya paling banyak itu di minyak zaitun ya Pak, itu paling bagus ya omega 3-nya. Atau bisa juga di minyak ikan ya, makan ikan yang benar-benar ikan gitu ya. Dan kita juga bisa biasanya sih yang sehat itu dari sayur-sayuran, buah-buahan itu juga cukup baik Pak dan alami gitu ya. Jadi lebih baik gitu saya rasa buat tubuh gitu ya dibandingkan dengan minyak-minyak ikan yang ada di tablet gitu ya. Dan selanjutnya juga kalau bawang putih ya memang ini ada efeknya untuk menurunkan tensi ya Pak ya. Ada beberapa studi seperti itu, cuma mungkin ya belum bagus obat-obat yang memang sudah dipatenkan gitu ya dalam bentuk tablet seperti tadi amlodipin, metoprolol. Nah itu mungkin masih belum sekuat itu Pak untuk bukti ilmiahnya. Tapi ada juga studi yang menyatakan dia cukup baik mengontrol tekanan darah sehingga akibatnya nanti akan melindungi jantung juga gitu, karena tensi yang tinggi akan menimbulkan gangguan jantung akhirnya. Nah selanjutnya untuk kopi ya Pak ya, memang sulit nih Pak kalau kopi Bapak sudah biasa 2 cangkir, apalagi kopi hitam ya Pak ya, yang memang konsentrat kopinya itu kental banget ya Mbak ya, tinggi sekali, pasti susah gitu karena teman-teman udah terbiasa dengan kadar kafein yang cukup tinggi ya, jadi kafein itu nagih ya karena dia mempengaruhi otak, sistem saraf pusat. Jadi begitu kita turunin ya, kita mengalami gejala tuh Mbak yang kalau orang pakai obat tuh sering dibilang sakau ya, kalau Pak gampangnya mudah seperti itu. Jadi kita akan mengalami gejala nagih gitu Pak. Jadi pasti pusing, rasanya nggak enak ya, kadang-kadang lidah pahit. Nah, itulah gejala-gejala kalau kita mendadak berhenti kopinya. Jadi Bapak kopi mungkin bisa perlahan ya Pak ya, kalau tadi 2 cangkir mungkin dikurangi, atau tadi Pak ditambah creamernya, ditambah susunya ya dalam kopinya sehingga perlahan angka kafeinnya bisa dikurang-kurangi sehingga akhirnya mudah-mudahan Bapak bisa diberhentikan gitu ya, kopinya diganti dengan minum yang lain yang lebih sehat. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua ya Mbak ya, dari Bapak yang kedua menanyakan tentang ya operasi jantung, bypass jantung, dan Bapak sekarang mengkonsumsi amlodipin, bisoprolol, dan nitrocaf. Nah itu merupakan obat-obatan jantung ya Pak ya, yang berfungsi untuk maintenance Pak, alias pemeliharaan gitu ya. Itu biasanya kita memang berikan jangka panjang Pak, jadi biasanya tidak bisa buru-buru begitu jantungnya kita servis gitu ya, kita perbaikin, jantungnya udah bagus langsung di stop. Biasanya sih kita butuh waktu ya Pak ya, karena apa? Karena ini penyakit kronis Pak, penyakit jantung yang sudah dioperasi itu penyakit yang sifatnya panjang gitu ya perjalanannya. Jadi otomatis obatnya juga harus kronis juga gitu, nggak bisa mendadak langsung stop kayak obat demam, obat diare, nggak bisa gitu Pak. Jadi harus ada cara stopnya Pak. Biasanya kami akan turunkan dulu dosisnya benar-benar dengan cara yang sangat subtle ya, sangat pelan-pelan, hingga akhirnya tubuh kita ini tidak menyadari gitu bahwa obatnya sudah tidak mensupport lagi gitu. Jadi badannya nggak kagetan gitu ya Pak ya. Mungkin kalau Pak stop sekarang langsung mendadak itu drastis di stop, takutnya nanti jantungnya bisa kambuhan lagi Pak. Terutama tadi nitrocaf ya, nitrocaf itu kan berfungsi melebarkan pembuluh darah ya Pak ya. Jadi saran saya baiknya nitrocaf dan juga obat-obatan yang amlodipin, bisoprolol, dan pasti Bapak diberikan juga pengencer darah ya biasanya kalau pasien-pasien yang memang habis operasi Kebes itu baiknya Bapak dikonsumsi dulu ya, pasti teratur dulu Pak ke spesialis penyakit dalam atau ke dokter yang Bapak biasa lakukan gitu ya, dan nanti akan dikasih tahu Pak caranya. Biasanya harus sangat-sangat pelan untuk bisa mencapai target yang optimal. Baik, dokter ada pertanyaan dari Instagram Henry Prasetyo. Dokter, kalau misalnya kolesterol atau lemak yang menyelimuti jantung ini bisa berbahaya juga nggak Dok? Iya, ini juga perlu banget ya Mbak, bahwa diketahui teman-teman ya, ternyata kolesterol ini juga bisa ya menyaputi lemak ya, terutama kolesterol yang ada di pembuluh darah nih teman-teman, pembuluh darah jantung. Kan pembuluh darah jantung ini pembuluh darah yang besar ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kolesterol di sana,
tentu akan menyumbat aliran darah ke jantung. Nah, seringnya ini menimbulkan penyakit yang namanya penyakit jantung koroner. Ya, yang jantung koroner ini salah satunya karena banyak banget tuh lemak yang menyeliputi jantung kita, teman-teman. Biasanya pada orang yang agak gemuk ya, mohon maaf ya, yang memang besar massa lemaknya, sehingga akibatnya dia nggak cuma menyeliputi saja, Mbak, tapi juga masuk ke pembuluh darah tuh. Sehingga akibatnya macet di sana, terjadilah sumbatan, Mbak. Nah, ini yang bisa menimbulkan sakit dada, berdebar ya, sesak nafas, padahal kita nggak apa-ngapain gitu ya, tapi sesek. Dan teman-teman pasti nggak mau deh ngalamin namanya serangan jantung ya, Mbak ya. Itu benar-benar nih merupakan akibat dari adanya lemak-lemak tadi, teman-teman, yang nggak enak. Jadi segera mungkin harus, kalau teman-teman lemaknya nyata tinggi ya, dicek kolesterolnya ada kenaikan pada kolesterol jahatnya gitu ya, segera teman-teman harus turunkan. Karena itu akan menurunkan risiko 10 tahun untuk mengalami serangan jantung dan stroke ya, teman-teman. Ya, itu ada skornya, Mbak. Skornya namanya ICVD ya, teman-teman bisa turunkan skor itu ya, skor untuk mengalami serangan jantung itu dengan meminum obat-obatan yang biasa kita berikan. Baik dokter, ada lagi dari Uul _ mana tadi? Baik, agak susah nyarinya, saya langsung ke pendengar dulu ya. Ada Pak Sukirno di Karawaci, silakan Pak Sukirno. Iya, selamat sore Mbak. Ya sore Pak, silakan dengan Dokter Jeff. Pak, saya ada berbagi pengalaman begini dok ya. Iya Pak. Saya di 2015 yang lampau itu saya divonis koroner, sumbatannya udah 60% di salah satu rumah sakit swasta di Lipo Karawaci. Terus untuk memastikan sumbatan itu masih ada apa enggak, kan saya dikateterisasi yang ketiga kalinya itu dok. Saya waktu itu sempat saya tanyakan ke dokter jantung itu apakah penyakit saya bisa sembuh, kata dia belum ada obatnya, jadi bisa dijaga aja, jangan sampai sumbatannya nambah gitu ya. Jadi dari pola makan itu udah diatur gitu. Terus saya nggak boleh berhenti minum obat selama mungkin gitu. Ada yang ngomong malah seumur hidup. Benar nggak itu dok? Dan kateterisasi yang ketiga setelah saya melakukan MRI juga belum ada hasil, maksudnya belum benar-benar ketahuan penyakit yang bikin punggung saya ini yang sebelah kiri sakit. Itu yang ceritanya saya lagi mengendara tiba-tiba sakit, terus saya periksa ke puskesmas di salah satu tempat di Karawaci, itu saya divonis serangan jantung, langsung dilarikan ke gawat darurat gitu, saya dimasukkan ke ICU. Nah, yang saya tanyakan, apa benar itu sumbatan nggak bisa hilang? Karena setelah kateterisasi yang ketiga, ternyata itu sumbatan udah berkurang 30%. Jadi ini ucapan dokter yang salah, apa alat waktu pas kateterisasi ketiga itu yang salah dok? Saya mohon pencerahannya ya, terima kasih. Dan apakah benar minum obat itu, saya dari 2015 saya udah berhenti minum obat, sampai sekarang saya belum ada minum obat lagi, alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dokter dijawab. Iya Bapak, mungkin kalau ini ya intinya Bapak mengalami penurunan ya dari penyempitan si saluran pembuluh darah itu biasanya Pak, kalau Bapak sudah pasang cincin kemungkinan karena memang cincin tadi ya Pak ya, yang melebarkan gitu ya dari sumbatan yang ada Pak, sehingga berkurang dia dari yang tadinya di atas 60% hingga akhirnya menjadi 30% gitu Pak. Itu biasanya adalah hasil upaya dari dokternya gitu Pak. Jadi bukan berarti penyakitnya hilang gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud Pak. Jadi penyakit jantung koronernya adalah sekali lagi penyakit yang kronis ya Pak ya. Jadi sulit sekali untuk benar-benar sembuh, hilang kayak semula waktu muda gitu ya Pak. Itu hampir sulit ya. Kita biasanya sih akan selalu temukan ya Pak ya, adanya kalsifikasi, ada perlemakan di sana, itu tetap Pak, pembuluh darahnya biasanya ada sesuatu gitu ya di sana. Tapi tadi sudah diperingan dengan Bapak memasang ya cincin biasanya, atau diperlebar ya, biasanya ada mekanismenya dari kateterisasi itu, dibuat pembuluh darahnya itu lebih lebar ya Pak ya, kayak semacam ada yang dibor gitu ya, atau kita sebut dengan rotablasi, sehingga lebih lebar Pak, jadi Bapak lebih plong gitu, karena aliran darah lebih lancar dong, karena tadi kan sempit, sekarang jadi agak lebar. Tapi bukan berarti pembuluh darahnya sembuh total gitu, itu sulit ya Pak ya. Sejauh ini sih memang masih ada penyakit pembuluh darah koronernya, tapi dibantu itu Pak dengan kateterisasi sehingga lebih bisa lega lagi dalam mengalirkan darahnya. Baik, dokter, tadi ada pertanyaan dari Uul,
Penderita kardiomegali apakah aman divaksin? Dan juga dari Catherine Pakpakan, dia LLD dan HDL-nya rendah, tapi kolesterolnya tinggi 175. Bagaimana cara meningkatkan HDL? Itu berpengaruh nggak sih, Dok? Yes, ini juga penting banget mungkin yang buat Uul dulu ya. Yeah. Tadi yang bertanya Uul, kalau untuk kardiomegali itu sebaiknya dicek dulu ya, Mbak Uul ini apakah kardiomegali itu merupakan penyakit gagal jantung ya, karena kadang-kadang kalau misalnya pembesaran disertai dengan gagal jantung, ya itu harus hati-hati ya, kita harus pastikan stabil dulu gagal jantungnya. Kalau misalnya tidak stabil, sedang dalam fase serangan gitu ya gagal jantungnya, kita tidak ada rekomendasikan untuk vaksinasi. Jadi kalau Mbak ada pembesaran jantung, baiknya ke dokter dulu ya, bisa dicek apakah memang gagal atau pembesaran jantungnya ini stabil gitu, tidak ada gagal jantung, tidak ada kondisi-kondisi yang akut gitu Mbak. Nah nanti juga akan dicek biasanya dengan alat tadi USG atau echo, dilihat fungsi jantungnya Mbak, apakah fungsi jantungnya masih cukup gitu ya di atas 50 atau enggak. Kalau misalnya ternyata udah rendah banget gitu ya 30 atau 20, sebaiknya sih Mbak diobati dulu ya supaya benar-benar bisa distabilkan, baru setelahnya Mbak biasanya akan divaksinasi. Dan juga biasanya dicek juga Mbak ada dua lagi, yaitu adanya gangguan irama atau enggak ya, karena kadang kalau otot jantung kardiomegali itu membesar, biasanya iramanya juga akan terganggu. Kemudian yang kedua biasanya koroner ya Pak, yang tadi Mbak akan dicek juga ya, karena sering sekali pembesaran jantung itu gara-gara tadi pembuluh darah koronernya banyak lemak sehingga mengalami penyumbatan atau penyempitan, sehingga alirannya nggak lancar. Nah itu baiknya Mbak pastikan dulu ya ke dokter, baru bisa setelahnya dikasih surat untuk layak vaksin. Baik, selanjutnya tadi dari Mbak Catherine Papakan soal LLD dan HDL meningkatkannya gimana? Yes, ini juga penting ya untuk kolesterol yang baik, yaitu HDL, dan kolesterol yang jahat ya Mbak ya, LDL itu tentu harus kadarnya memasuki kadar yang normal gitu ya, jangan sampai di luar itu. Nah, pada teman-teman yang memang ya mungkin sudah coba ini itu gitu ya, tapi kok masih juga gitu ya LDL atau kadar trigliserida ya, alias lemak yang jahatnya kok masih tinggi terus nih Mbak, dan lemak yang baik kok masih terlalu rendah gitu ya, berarti kan kurang baik itu teman-teman. Padahal teman-teman udah merasa menjaga makan, kemudian olahraga gitu ya, bahkan udah minum obat gitu ya Mbak, tapi itu masih juga nih tetap tinggi gitu ya. Nah teman-teman baiknya satu, teman-teman perlu cari ya apakah di keluarga teman-teman itu memang ada keturunan kolesterol. Biasanya itu ada faktor keturunan yang memang ya Mbak ya cukup bandel gitu untuk diobati. Nah biasanya kita harus ganti obat yang udah ada itu dengan obat yang lebih kuat lagi Mbak. Nah kemudian yang kedua, kita harus cek juga biasanya dari gen ya. Kita sekarang udah punya tuh Mbak pemeriksaan genetik untuk mengetahui teman-teman ini apakah kolesterolnya itu ya benar-benar sensitif atau enggak sama makanan Mbak. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang genetiknya DNA-nya itu memang dia sensitif, makan dikit gitu ya, lemak, cuma makan daging dikit, naik kolesterolnya gitu. Nah, ada lagi orang yang nggak sensitif, jadi dia makannya kok kayak sembarangan, tapi kok baik-baik aja kolesterol, itu juga ada. Nah, jadi baiknya Mbak ngecek dulu ya kadar genetiknya ini, DNA ya, biasanya sudah bisa di Indonesia sekarang dicek, termasuk di rumah sakit kami sekarang juga udah bisa ya Mbak ya, itu akan dicek dari saliva, Mbak akan dilihat seberapa sensitif sih sama kolesterol. Jangan-jangan Mbak sekarang udah jaga pola makan gitu ya, tapi ternyata itu bukan makanan yang cocok buat Mbak menghindari kolesterol gitu. Jadi ada lagi loh makanan yang Mbak harus lebih hindari lagi. Nah ini mungkin dua itu ya Mbak ya, yang biasanya terjadi ya, dan baiknya Mbak konsultasi dulu ya ke dokter untuk pastikan memang kedua itulah yang bermasalah tuh Mbak. Misalnya nanti sudah ditemukan, pastinya nanti akan diberikan makanan yang cocok benar-benar buat Mbak gitu ya, untuk menghindari kolesterol yang tinggi. Baik, dokter, sayang sekali karena keterbatasan waktu, padahal masih banyak banget yang pengen bertanya dan sharing sama dokter. Kita akan lanjutkan nanti ya dokter ya? Ya, boleh. Silakan saja. Dokter, terima kasih banyak ya dokter atas sharing dan ilmunya ya. Ya, sama-sama Mbak Sofi, thank you.